Tapi tidak membatalkan, saya kira. Tidak sampai membatalkan sholat. Hanya kaitan dengan sholatnya itu dia nanti dianggap munfarid atau jamaah saja. Baik, mungkin bisa disampaikan juga Ustadz Jalil, kenapa kemudian ketika ini tadi kita bahas di kondisi normal begitu ya hukum dasarnya, kenapa kemudian merapatkan sholat ini menjadi satu hal yang dianjurkan Ustadz Jalil? Ya, saya sendiri mungkin kalau berdasarkan hadis ya, kaitan dengan psikologi. Ada juga dikaitkan dengan kalau disebut oleh Kanjeng Rasul agar tidak memberi celah atau ruang kosong untuk setan lewat. Baik. Ya. Tapi kalau secara zahir kita nggak bisa lihat bagaimana Setannya kan ya. setan itu kok bisa lewat. Hmm. Saya kira hadis Rasulnya memang seperti itu ya. Watimus shaffal awwal fal awwal, menyempurnakan saf yang depan dulu baru mendirikan shaf baru selanjutnya. Jika ada rongga atau space atau jarak maka ditutupi, itu dekatkan hadu bainal manakibi wal aqdam, sampai kaki sama pundak itu harus dekatkan. Nah, mungkin kalau kita di luar konteks fikih ya, agar kalau dalam sholat mungkin itu memberi kekhusyuan tersendiri waktu itu atau semangat dalam merasakan jamaah dalam sholat ya. Nah, kalau hadisnya tadi disebutkan bahwa agar setan tidak memberi ruang untuk setan lewat orang-orang yang sholat. Nah, mungkin ya seperti itu. Itu adalah keutamaan ya Ustadz Jalil ketika kita merapatkan sholat untuk kesempurnaan sholat kita. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika di masa pandemi seperti saat ini, Ustadz Jalil, kalau tadi ada hadis ketika shafnya tidak rapat itu memberi kesempatan setan untuk lewat. Nah, kalau di masa pandemi seperti saat ini kan kita dianjurkan untuk meregangkan justru ya shaf sholat ini. Seperti apa Ustadz Jalil hukumnya? Ya, sama dengan yang di atas, bahwa kalau dianggap khilaful aula, ya, tertengah dari keutamaan atau makruh, paling-paling yang kita bisa gunakan kaidahnya sama. Al-karahiyatu tandafi'u 'inda wujudil hajah. Nah, tadi katanya bahwa virus COVID itu bisa menular dengan jarak tertentu. Nah, maka untuk menjaga agar tidak tertular oleh virus atau virus COVID itu, menjaga jarak. Kalau kita dilihat di toko, menjaga jarak kan ada satirnya, ada dari plastik kan di kasir. Nah, kalau antar sholat dua orang dengan orang yang lain dikasih batas itu gitu. Maka paling minimal bisa dikasih persoalan jarak tadi. Ada jarak antar satu dengan. Dan itu tidak hanya di Indonesia ya. Sampai Masjidil Haram kita bisa lihat itu. Maksudnya itu sudah dilakukan oleh hampir seluruh dunia. Menjaga jarak dalam sholat. Dan dalam keadaan ini, sebelum saya lupa, keadaan seperti ini tidak menghilangkan keutamaan jamaah. Nah, itu kalau ada alasannya. Ya, saya kutip karena tadi kaidah fikih yang menjaga diri dan orang lain itu Ustadz Jalil. Ya, bisa itu la darara wa la dirar, itu menjaga diri dan tidak membahayakan diri dan tidak membahayakan orang lain, itu termasuk kaidah yang bisa dipakai untuk banyak kasus ya dalam fikih. Jadi itu luar biasanya kaidah-kaidah fikih, satu kaidah bisa digunakan untuk sekian hal. Nanti besok soal jenazah mayat di masa COVID, kaidahnya bisa sama. La darara wa la dirar. Jadi kaidah dalam fikih itu tidak banyak. Tapi kita bisa membangun sekian hukum berdasarkan kaidah itu. Nah, saya ingin mengutip atau membaca dari kitab Mazhab Syafi'i ya, kitab Nihayatul Muhtaj.
bahwa persoalan tadi, keutamaan jamaah itu bisa hilang kalau softnya tidak dirapatkan. Tapi kalau ada alasan, enggak. Disebutkan ini. In kana ta'akhuruhum an saddil furjati li'udhrin. Jika orang-orang yang sholat tidak cepat-cepat, dalam arti membiarkan ada longgaran, ada jarak ya, antar soft itu li'udhrin, karena ada alasan, uzur, alasan yang syar'i ya. Dalam kitab itu disebutkan kawaqtil harri bil masjidil haram. Jadi ulama fikih kan sudah membayangkan. Terkadang zaman dulu ya, kita nggak bisa membayangkan Masjidil Haram seperti sekarang. Orang mungkin mencari tempat yang teduh. Sholatnya sini atau sholatnya sini. Sehingga mungkin di tempat yang sangat panas tidak ada orang yang sholat. Berarti softnya seakan-akan terputus. Nah itu tadi disebutkan. Li'udhrin kawaqtil harri bil masjidil haram. Seperti waktu panas di Masjid Haram. Masjidil Haram waktu itu belum tertutup ya. Jadi sangat terbuka. Lam yukrah. Tidak dianggap makruh. Ya. Berarti mafhum mukhalafahnya kan makruh. Berarti kalau ada alasannya tidak makruh. Nah, li'adami taqsir, terus dijelaskan fala tafutuhumul fadilah, maka tidak terhilang fadilah keutamaan jamaah atau keutamaan shaf. Nah, maka semua seperti itu ya. Jadi kalau sudah ada uzurnya, ada alasannya sama seperti masa sekarang, hajahnya apa? Yaitu agar menjaga kesehatan di diri, tidak membahayakan orang lain. Kadang-kadang bukan mikirkan diri sendiri. Kita sholat merasa sehat, tapi jangan-jangan kita juga membawa, kan disebutkan OTG itu kan. Ya. Betul. Kita sholat merasa sehat, tapi malah kadang-kadang kita yang membahayakan orang lain. Maka itu kaidah fikih, la darara wa la dhirar. Nah itu digunakan tadi, fala tafutuhumul fadilah, maka tidak kehilangan keutamaan jamaah dan shaf itu. Nah, semua yang kita bahas hari ini sebenarnya kita bisa melihatnya dengan kacamata maqasid syariah. Ya, tujuan-tujuan dari tegakkan hukum-hukum dalam agama syariat Islam itu kan salah satunya adalah hifdzun nafsi. Ya, memelihara atau menjaga diri. Jadi adanya misalkan haram membunuh, qatlun nafs itu dikaitkan dengan karena dalam tujuan agama adalah menjaga diri itu penting. Ya. Baik. Tidak boleh makan atau mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan diri. Hukumnya apa? Ya bisa menggunakan tadi kacamata hifdzun nafsi. Sangat dianjurkan dalam agama Islam hal-hal yang dikaitkan dengan menjaga jiwa. Baik. Itu munculnya syariah begitu ya, tujuan dari adanya syariah. Nah, nanti kita akan coba bahas lebih lanjut Ustadz Jalil. Tadi kita sudah paham insya Allah ya Ustadz Jalil dan juga sahabat MK, apa yang kemudian mendasari berubahnya hukum sholat menggunakan masker tadi di segmen sebelumnya, kemudian juga setelahnya kita bahas tadi hukumnya kemudian merenggangkan shaf sholat, padahal kalau hukum dasarnya itu adalah kesempurnaan sholat begitu dengan berbagai keutamaan. Nah, tapi ternyata Ustadz Jalil tampaknya masih ada beberapa orang begitu ya Ustadz Jalil yang mengejar keutamaan dari hukum dasar tadi sebelum tadi kita bahas kaidah yang bisa mengubah hukum. Jadi tetap tidak ingin menggunakan masker karena tadi meyakini bahwa hukumnya makruh dan tetap misalnya tetap merapatkan shaf begitu antara satu makmum dengan makmum yang sebelahnya. Ada kalau tadi kita sudah bahas bagaimana hukum menggunakan masker ketika sholat dan juga meregangkan shaf ketika sholat. Nah tapi ternyata masih ada begitu Ustadz Jalil, kalau kemarin mungkin Anda sahabat MK sempat melihat juga ada video viral. Ada sebuah masjid begitu ya yang melarang jamaahnya menggunakan masker justru meskipun di masa pandemi seperti saat ini.
kita sebagai masyarakat ini bagaimana kita sebaiknya menanggapi orang-orang atau jamaah-jamaah yang punya pikiran seperti itu begitu Ustadz Jalil ya, kepercayaannya seperti itu barangkali. Ada kaidah dalam agama ya, yaitu ad-dinu yusrun. Itu berdasarkan hadis ya. Atau dalam ayat Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kalau kita lihat banyak hukum dalam kehidupan kita yang kaitan dengan fikih ya, yang kita sebutkan rukhsah ya, dapat ringanan. Itu kan karena keadaan yang sulit. Seperti orang boleh jamak qasar. Dalam keadaan normal kan enggak. Tapi boleh jamak qasar karena melihat masyaqqatus safar ya. Kecapean ketika dalam perjalanan. Ketika orang nggak bisa sholat berdiri, boleh duduk, boleh. Nah, jadi dalam agama sebenarnya tadi yang saya sebutkan, ad-dinu yusrun. Ya. Atau kalau disebutkan dalam kaidah fikih, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu nanti akan membawa kepada ranah atau hukum yang lebih ringan atau lebih mudah bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang gak usah ngotot banget itu. Seperti itu. Kadang-kadang membahayakan diri. Kalau saya ceritakan misalkan kalau di musim haji ya, kalau kita keluar sedikit dari ini. Musim haji kita tahu ya ramainya luar biasa. Kalau ada mbah-mbah yang kesehatannya kurang bagus, ingin banget cium Hajar Aswad. Dan itu sangat membahayakan diri waktu itu. Bisa saja hanya karena itu tidak termasuk perkara yang wajib, tidak termasuk syarat sahnya haji, tapi gara-gara mau masuk, mau Hajar Aswad, dia wafat. Wisma celaka ya. Nah, itu kan malah membahayakan diri. Maka sebenarnya banyak dalam kehidupan kita al-masyaqqah tajlibut taysir. Nah, kasus tadi yang tadi apa kamu tadi sebutkan, kebetulan kan mereka menyebut ya ada satu ayat ya. Betul. Yaitu di surat Ali Imran ayat 97. Sayangnya yang diambil hanya potongan ayat. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang pemahaman mereka ya dalam itu, barang siapa yang masuk masjid sudah aman. Maka itu dasarnya mengapa kemudian tidak perlu menggunakan masker iya, ya Ustaz. Tidak boleh, nggak usah menggunakan masker, tidak jarak soft itu, jarak antar dalam soft itu nggak boleh. Ya tadi dakhalahu kana amina. Padahal karena kalau sudah kita aman di masjid. Iya. Baik. Padahal kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, hak atau dakhalahu itu siapa yang masuk bukan masjid secara umum. Yang dimaksud adalah Baitullah, Masjidil Haram ya, atau tanah haram. Iya, kalau kita lihat tafsirnya, wa man dakhalahu kana amina itu berarti siapa yang masuk Baitullah maka amanlah dia. Nah, kita harus juga pahami dalam memahami ayat Al-Quran. Ayat ini oleh beberapa ulama menyebutkan ada perbedaannya. Salah satu, ini kan kalimat berita ya. Tapi mengandung makna perintah. Nah, itu sebentar. Wa man dakhalahu kana amina. Seakan-akan saya bilang. Seakan-akan kalau kita sudah pahami bahwa masuk Baitullah atau Masjidil Haram. Tapi kasusnya memang kan kita tahu dalam kitab fikih atau dalam agama Islam tidak boleh melakukan kerusakan atau perang lebih-lebih pada wilayah haram itu. Ya. Dan itu sebelum Islam sudah masyarakat Arab sangat memuliakan Ka'bah. Tapi kalimat ini dalam arti kayak gini. Itu mengandung makna perintah dalam arti barang siapa yang masuk di wilayah haram, makalah aminlah keamanannya. Harusnya. Jadi anjuran untuk itu. Sama dengan haji. Haji ayat yang masyhur tentang haji. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Orang yang haji, sedang haji itu fala rafatha, tidak boleh berkata kotor. Wala fusuk, maksiat tidak boleh.
Wala jidala fil haji, tidak boleh debat. Tapi nyatanya apa? Ada nggak yang berkata kotor ketika haji? Ada toh? Ya, mungkinnya Ustaznya ada. Ada banyak. Ya. Tidak, saya kan dari apakah ini pertentangan dengan Al-Quran? Bukan. Ini jadi kalimatnya berita, tapi fala rafasa dalam arti itu perintah dari Allah, jangan berkata kotor, jangan melakukan maksiat, jangan berdebat ya ketika haji. Ini juga sama. Sebenarnya itu perintah dari Allah. Nyatanya apa? Kalau kita cek ya, kalau yang bisa lihat di Google, kalian bisa membayangkan sekitar 40 tahun yang lalu terjadi perang di dalam Masjidil Haram. Nggak tahu, ini mungkin kisah yang belum banyak yang tahu. Jadi sekitar tahun 1400 Hijriah. Kalau Masehi itu 1979 sekitar itu. Itu ada kelompok garis yang memberontak, itu masuk Masjidil Haram dan melakukan kayak di dalamnya itu kayak perang. Oh baik, di dalam Masjidil Haram begitu Ustaz ya? Bayangkan di dalam Masjidil Haram, sampai disebutkan dalam berita hampir 2 minggu orang tidak bisa tawaf. Baik. Itu sudah semua pintu ditutup. Itu maksud saya bahwa dalam sejarah itu Masjidil Haram aja itu pernah menjadi tempat yang tidak aman. Tidak aman. Ya, meski ayatnya wa man dakhalahu kana aman. Nah, ini berarti sebenarnya itu perintah dari Allah agar Masjidil Haram itu harusnya menjadi tempat yang aman. Nah, ini bagaimana itu kita melihat sebuah ayat ini juga ada konteksnya begitu ya, Ustadz Abdul Jalil. Ada konteksnya, ada kaidahnya. Ada kaidahnya juga. Jadi tidak serta-merta itu bisa kita aplikasikan mungkin ya Ustadz Jalil ya. Baik. Ya. Ustadz mohon maaf karena tampaknya keterbatasan waktu ini Ustadz Jalil, kita harus akhiri pembahasan kita sore hari ini. Terima kasih banyak Ustadz Abdul Jalil yang sudah bergabung dan juga berbagi ilmu kepada sahabat MQ di sore ini, insya Allah menjadi satu ilmu baru ya sahabat MQ ya. Dan ada juga sahabat MQ sebetulnya ada beberapa atensi Ustadz Jalil tapi belum bisa tersapa di sore ini. Insya Allah kita bersapa siar di kesempatan fikih baru selanjutnya. Terima kasih banyak Ustadz, sehat selalu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.